Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Pagi bu, gimana kabarnya? Sehat? Sehat bu, alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan belajar pendidikan agama Islam. Materi tentang beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Kemudian kita lanjutkan membaca surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, marilah kita melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. 2. Menyebutkan sifat-sifat Rasul dengan baik. 3. Membuat karya poster tentang keteladanan sifat Rasul Siddiq, amanah, tabligh, fatanah dengan baik. 4. Menunjukkan sikap benar, dapat, percaya, menyampaikan, dan cerdas. 5. Menjelaskan tujuan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah tujuan pelajaran kita hari ini. Sekarang coba kita lihat arti iman. Iman artinya percaya. Jadi iman itu artinya percaya. Kita percaya bahwa Allah itu ada. Iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala adalah percaya bahwa Allah mengutus Rasulnya sebagai teladan contoh bagi manusia. Jadi Allah mengutus Rasul itu adalah untuk teladan bagi kita sebagai manusia. Sekarang kita lihat lagi sifat-sifat Rasul. Sifat-sifat Rasul itu ada 2. Yang pertama, sifat wajib bagi Rasul. 1. Siddiq artinya benar. 2. Amanah artinya dapat dipercaya. 3. Tabligh artinya menyampaikan. 4. Fatanah artinya cerdas. Jadi itulah sifat wajib bagi Rasul. Yang kedua, sifat mustahil bagi Rasul. 1. Kizib artinya dusta. 2. Kitman artinya menyembunyikan. 3. Khianat artinya berkhianat. 4. Baladah artinya bodoh. Jadi itulah sifat mustahil bagi Rasul. Nah sekarang kita masuk ke tujuan diutusnya Rasul. Rasul diutus Allah dengan tugas menyampaikan wahyu kepada manusia, agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat, tanpa sekutunya. Maksudnya, Rasul itu diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan wahyu kepada manusia supaya manusia itu menyembah Allah tanpa kecuali. Tidak ada yang disembah selain Allah. Cuma Allah yang patut kita sembah. Nah, Rasul juga diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik. Nah, setelah itu, Rasul yang wajib kita imani ada 25. Yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, Yusuf, Ayub, Shuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah Nabi yang patut kita imani. Ada 25 macam. Nah anak-anak ibu, coba kita lihat pasangan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib itu yaitu sifat yang dimiliki oleh Rasul. Sedangkan sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Rasul. Nah ini, Siddiq pasangannya Kizib. Amanah pasangannya
khianat. Tablik pasangannya kitman, fatonah pasangannya balada. Nah, inilah pasangan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, sekarang kita lihat perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul itu adalah berbeda. Nabi adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan tidak wajib dia menyampaikan kepada orang lain. Jadi itulah Nabi. Nabi itu untuk dirinya sendiri. Dia tidak wajib menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul, Rasul itu adalah lelaki pilihan Allah yang dikaruniai wahyu oleh Allah untuk dirinya sendiri dan wajib menyampaikan kepada umat manusia. Nah, itulah perbedaan Nabi dan Rasul. Sekarang kita masuk kerja kelompok. Anak-anak ibu bagi menjadi 3 kelompok. Setiap kelompok ada tugasnya. Yang pertama, pasangkan sifat wajib bagi Rasul dan artinya. Yang kedua, pasangkan sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Nah, anak ibu, nanti ibu akan membagikan sifat-sifat wajib, sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Dan anak-anak ibu nanti akan memasangkan arti sifat wajib bagi Rasul. Setelah itu, anak ibu akan mencari lawannya sifat wajib dan sifat mustahil bagi Rasul. Itulah tugas kerja kelompok anak-anak ibu. Nah, tadi kita telah belajar tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Sekarang kita akan menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah iman. Iman yaitu percaya. Sedangkan iman kepada Rasul Allah adalah percaya bahwa Allah mengutus rasul-rasulnya sebagai teladan dan contoh bagi manusia. Yang kedua, sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul itu ada dua. Yang pertama, sifat wajib. Sifat wajib itu sifat yang dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, sidik artinya benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, fatonah artinya cerdas. Yang kedua, sifat mustahil. Sifat mustahil itu sifat yang tidak dimiliki oleh Allah. 1. Kizib artinya dusta. 2. Kitman artinya menyembunyikan. 3. Khianat artinya berkhianat. 4. Baladah artinya bodoh. Nah, yang ketiga, Rasul yang wajib diimani. 1. Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib. Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman. Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan yang terakhir Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, kesimpulannya adalah tujuan diutusnya Rasul yaitu untuk menyampaikan wahyu kepada manusia, agar manusia selalu menyembah Allah tanpa syarat dan tanpa menyekutukannya, dan menyempurnakan akhlak manusia. Jadi itulah kesimpulan kita belajar hari ini. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, ibu mau tanya dulu, apa pelajaran kita minggu besok? Pelajaran kita minggu besok adalah aku anak saleh. Anak-anak ibu, tolong ulang-ulangi pelajaran di rumah. Nah, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.